Shalom, senang sekali berjumpa lagi dalam Daily Devotion hari ini. Hari ini kita akan mengutip dari ayat Ulangan 8 ayat 2. Ya, dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu bukan tiba-tiba mengangkat kita. Tuhan itu tidak tiba-tiba membela kita, tetapi Tuhan itu mengangkat kita melalui ujian kesetiaan. Ya. Apakah di dalam kekurangan, apakah di dalam keterbatasan, kelemahan, ketidakberdayaan, di dalam keputusasaan kita menghadapi setiap masalah-masalah kita, apakah kita tetap memandang kepada Tuhan? Apakah kita tetap percaya kepada kebaikan Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam kehidupan kita? Walaupun kita itu sebenarnya belum melihat apa-apa, belum menikmati apa-apa, tetapi apakah kita percaya kepada semua janji Tuhan yang telah Ia katakan kepada kita? Ini dikatakan ujian yang mereka hadapi itu banyak sekali. Dan Tuhan juga berkata, selama di padang gurun, engkau telah mencobai aku, kata Tuhan, 10 kali. Dan mereka semua gagal di dalam ujian Tuhan itu. Bahkan dikatakan mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Tidak dari angkatan yang keluar dari Mesir itu, yang memasuki tanah Kanaan. Tetapi orang-orang yang lahir kemudian, yang lahir di padang gurun, merekalah yang memasuki tanah Kanaan, sebab mereka menista Tuhan, mereka mengecewakan Tuhan di dalam segala pencobaan-pencobaan yang Tuhan ajarkan kepada mereka untuk merendahkan hati mereka. Mereka tidak lulus ujian, dan setelah mereka, anak-anak mereka, generasi mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka pun harus menjalani tanah itu. Mereka harus berperang ya untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang diserahkan kepada mereka. Bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah. Mereka mencapai itu semua. Tetapi kita juga bisa belajar dari hal itu. Bagaimana ketika mereka mengalami kedamaian, kenyamanan, ya, kemenangan daripada Tuhan, mereka perlahan-lahan melupakan Tuhan juga. Mereka meninggalkan Tuhan juga. Ya, bagaimana Tuhan itu kecewa ketika kita sebagai umat Tuhan itu terlalu gampang melupakan Tuhan, terlalu gampang kita meninggalkan kebaikan Tuhan. Saya melewati banyak masa di dalam kehidupan saya, tetapi ketika saya mengenal firman Tuhan, saya katakan, tidak Tuhan, saya tidak akan menawar lagi dengan firman Tuhan. Apa yang dikatakan itulah yang saya lakukan. Ketika saya harus mengalami banyak pencobaan, saya tetap berkata, Tuhan, saya tetap mau berteguh di dalam kebenaran. Walaupun keadaan tidak mungkin, walaupun keadaan begitu keras, walaupun keadaan begitu sulit, saya tetap katakan, saya mau tetap berdiri di dalam kebenaran. Bahkan di dalam sakit penyakit, saya katakan, kalau mati ya matilah, kalau hidup ya hiduplah. Yang penting adalah saya setia kepada Tuhan. Dan saya melihat bagaimana Tuhan itu memulihkan semuanya secara perlahan-lahan. Saya juga ingat bagaimana Tuhan mengajarkan saya, dan itu selalu saya terapkan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Setelah saya baru-baru mengenal Tuhan, saya sangat diberkati dengan khotbah Tuhan di atas bukit di dalam Matius 5. Dan itu menjadi satu-satunya patokan firman di dalam kehidupan saya beberapa saat itu. Di mana saya tahu saya sangat butuh perubahan hidup dalam pribadi saya. Dan karena saya punya cita-cita adalah saya ingin suatu hari saya ingin bisa melihat Tuhan secara pribadi. Dan saya terapkan itu selama bertahun-tahun dalam kehidupan saya untuk mengubah semua karakter saya yang buruk. Dan juga dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kita sebagai umat Tuhan dikatakan kita
harus meneliti hukum yang sempurna itu, dan kita akan menjadi orang yang berbahagia karena perbuatan kita yang menyenangkan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.